Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu. Saya ini nih Bu, saya ada tugas dari CKP yang akan tuju di mana saya harus mewawancarai 3 kepala sekolah, di antaranya Ibu pada kesempatan kali ini. Saya boleh minta waktunya sebentar, Bu? Iya. Saya lanjut ke pertanyaan aja ya Bu, supaya waktunya lebih efektif. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ya Bu ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral Bu? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Kita contoh saja di SD saya, Pak. Iya. Ya Bu ya, maaf ya. Jadi kalau ada masalah itu misalnya terlihat misalnya secara umum tidak terlihat ada masalah, terus saya ada masukan dari wali kelas masing-masing. Iya. Masalah-masalah tersebut, sebab kalau kita tidak bisa kalau wali kelas tidak bisa menyelesaikan, otomatis kepala sekolah juga harus bertindak. Iya. Berarti Ibu mendengarkan masukan dan biarkan dulu oleh wali kelas, misalnya berkaitan dengan wali kelasnya, dan jika memang keputusannya belum bisa terselesaikan maka Ibu ambil tindakan baru ya Bu. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus nih Bu, di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya telusuri dulu ya Bu. Saya tidak cepat mengambil keputusan, tapi saya lihat dulu, observasi dulu, apakah kebenaran kasus tersebut itu apakah benar-benar nyata ada atau hanya cuma isu atau bagaimana. Jadi saya selidiki dulu latar belakang masalah tersebut, baru bisa menyelesaikan dengan wali kelasnya dulu. Setelah itu baru saya mengambil tindakan kalau seandainya wali kelas itu tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Jadi Ibu dengan teknik Ibu melakukan observasi, Ibu selidiki latar belakangnya, kebenarannya ini benar atau tidak ya Bu ya. Jangan-jangan itu isu saja. Iya, supaya Ibu tidak salah dalam mengambil keputusan dan supaya Ibu tidak merugikan pihak tertentu ya Bu ya. Pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah nih barangkali Ibu atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan ketika Ibu akan mengambil sebuah keputusan? Langkah yang saya lakukan itu saya tidak cepat mengambil keputusan Ibu. Jadi saya observasi dulu, kita bertanya-tanya dulu, jangan bertanya dulu, jangan sampai kita dalam salah langkah dalam mengambil keputusan itu harus mengobservasi dulu, mencari sumber yang dapat dipercaya yang tahu masalah tersebut, bisa ke temannya, bisa juga ke wali kelasnya atau ke teman-teman yang lain di luar sekolahnya. Jadi kita akan tahu apakah kebenaran kasus tersebut atau masalah tersebut. Jangan-jangan itu cuma isu atau jangan-jangan itu hanya komitmen jijilnan dari teman-teman yang lain hanya untuk perlu masalah kemudian saja misalnya begitu. Iya, jadi Ibu langkah-langkahnya yang biasa Ibu ambil itu yang pertama Ibu mengidentifikasi kasusnya, menyelidiki, lalu Ibu tidak cepat memutuskan, dianalisis terlebih dahulu sisi negatif, sisi positifnya seperti apa, dan juga dibantu dengan bukti-bukti atau sumber yang bisa dipercaya ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif nih ketika Ibu melakukan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang efektif itu yang tadi saya panggil dulu anaknya. Efektif kita dengarkan. Misalnya kan 2 orang misalnya kita dengarkan, yang satu bagaimana, yang tanggapannya ini bagaimana. Jadi kita akan tahu, dari situ kita akan tahu lebih efektif karena lebih langsung kepada fokusnya. Kan tapi sebelum itu kita harus observasi dulu, kita jadi tahu anak itu data itu kita tahu. Lalu kita datangkan anak tersebut, misalnya anak tersebut kita kan tahu dari cara dia berbicara juga bagaimana, itu lebih efektif menurut saya. Jadi tidak simpang siur masalahnya kalau kita bertanya-tanya kepada orang lain. Kita harus tahu. Jadi kalau anak tersebut langsung dipanggil kan kita bisa tahu. Jadi Ibu ini kalau rasa nih lebih efektif nih saya kalau mengambil keputusan, jadi Ibu langsung nih dipanggil nih pihak-pihak yang terkait ya. Misalnya ada 2 orang yang berlawanan atau yang bertentangan,
Jadi ibu kan bisa lihat nih siapa nih yang bohong nih, Iya, siapa nih iya. yang jujur Kan kita ya. kelihatan dari Iya. komunikasi tersebut, dari mimik Iya. mukanya juga kelihatan Iya, kalau jadi- anak itu berbohong. Iya, jadi ibu lebih mudah dalam pengambilan keputusannya Iya, ya iya, Bu ya. Baik, ibu hebat sekali nih Bu. Bisa saya tiru nanti ya Bu ya. Iya, Saya iya. contoh. Pertanyaan selanjutnya nih Bu. Hal apa saja yang selama ini ibu kira ini merupakan tantangan nih bagi ibu dalam proses pengambilan sebuah keputusan? Yang paling saya takuti dalam tantangan ini ada pihak-pihak yang ada yang pro kan nih, ada Iya. yang kontra. Misalnya ada yang pro, oh ini nih, nanti kan dengan naluri dan dengan hati nurani kita, oh ini ada sangat yang bertentangan itu, misalnya tantangan itu ada pihak-pihak misalnya anak tersebut ada yang backingan, katanya ada di belakangnya itu ada orang-orang yang mendukung dia, Sponsor ya, dia Bu, walaupun anak sponsornya itu gitu. salah misalnya. Iya, iya. Nah, itu tantangannya misalnya anak itu anak orang yang Ya, yang atau kaya, yang punya yang di jabatan. masyarakatnya punya levelnya yang sangat tinggi kan gitu, itu tantangan yang paling berat. Padahal kalau menurut saya kan kalau di sekolah itu tidak anak siap, tapi kalau sana itu tetap harus kita beri sanksi, harus kita beri hukuman yang seandainya tergantung pada kasus tersebut. Hebat ya Bu, berarti ibu di sini menegakkan keadilan. Namun ibu ketika ingin mengambil sebuah keputusan, kadang ibu ini tantangannya nih, kira-kira kalau ada kasus yang di sponsor ini ada yang mendorong misalnya punya jabatan tinggi, punya apa ya, punya kekayaan misalnya, level di atas lah ya, di masyarakatnya ya. ya. Jadi ibu itu kadang ini sebuah tantangan, saya harus memutuskan yang lebih baik dan sesuai dengan aturan. Iya. Selanjutnya nih Bu ya, pertanyaan selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah waktu tertentu atau jadwal tertentu nih dalam proses pengambilan keputusan? Misalnya ibu misalnya di akhir bulan nih saya harus mengambil suatu keputusan atau menentukan waktunya dalam menjalankan atau menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini. Itu tergantung dari kasusnya. Iya. Kalau kasusnya kita bisa tunda dulu karena banyak kesibukan, kita tunda dulu. Tapi kalau kasusnya emergensi, kita harus dahulukan kasus tersebut. Iya. Karena jangan sampai kita terlambat dalam menangani kasus tersebut. Kita harus lihat dulu apakah kasus ini termasuk kasus yang berat, harus cepat diselesaikan, atau ini bisa nanti saja sesudah kita mempunyai waktu yang agak sibuk misalnya gitu. Tapi kalau kasus ini memerlukan waktu yang sekarang harus diselesaikan, itu saya mungkin akan lebih mementingkan menyelesaikan masalah dulu daripada misalkan kepentingan yang lain. Itu bersifat urgen misalnya, kalau bersifat urgen. Jadi kalau yang bisa saya rangkum atau analisis dari keputusan ibu itu, jadi ibu sebenarnya tidak punya waktu atau jadwal tertentu. Iya, sesuai kasus. Iya, tergantung kasusnya dan sesuai situasi dan kondisinya. Jadi ibu kalau ini memang cepat harus diselesaikan, saya cepat. Iya. Tapi kalau misalnya bisa ditunda nih dan ada program-program lain yang memang ibu harus jalankan terlebih dahulu, ya ditunda terlebih dahulu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya Bu, adakah nih dalam proses pengambilan keputusan ini di mana yang biasanya membantu ibu atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah ibu? Ya, tentu saja ada. Misalnya di sekolah kita cari solusi dulu ke guru yang sudah senior dari kita. Misalnya ada guru senior, gitu seperti saya kan masih agak muda mungkin begitu ya kelihatannya. Iya. Ada guru senior yang lain yang sudah berpengalaman, karena menurut saya pengalaman itu adalah guru yang paling terbaik. Iya, pengalaman itu. Jadi bisa kalau di rumah kan bisa ada anak, ada suami misalnya begitu. Terus kalau di sekolah ada guru senior, misalnya kita harus pendapat dulu bagaimana ini saya punya kasus ini, nanti kita kan solusi itu tidak datang dari saya juga, tidak dari yang lain, kita ada masukan-masukan sehingga bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nantinya kalau saya bergerak sendiri, takutnya saya mengambil keputusan yang salah. Iya, jadi ibu libatkan rekan sejawat sekolah, ya terutama yang lebih senior nih, karena pengalamannya lebih jauh, lebih levelnya lebih kan tinggi. Guru yang paling baik itu adalah pengalaman. Iya, dan ibu juga tidak menutup kemungkinan bagi yang usianya di bawah ibu juga, bahkan anak ibu juga, ketika memiliki ide atau masukan-masukan yang baik, ibu terima ya Bu ya. Iya, terima kasih. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan yang terakhir ya. Dari semua hal yang telah ibu sampaikan, kira-kira nih pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu selama melakukan
proses pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi yang saya dapatkan, yang bisa saya manfaatkan dari hasil saya menyelesaikan masalah yang seperti ini, kita bisa tahu apakah orang tersebut bisa membantu kita dengan tulus, apakah hanya bisa solusi kita bisa akan tahu dengan cara berkomunikasi itu. Kita akan tahu bagaimana apa dukungan mereka terhadap kita, apakah orang itu mendukung terhadap masalah yang kita hadapi, apakah hanya pura-pura saja tapi yang surikan gitu ya Bu ya. Ada kan seperti itu? Ada. Pura-pura baik di depan kita. Di belakang kita ini. Punya masalah. Syukurlah orang itu punya masalah, kan bisa tahu iya. Kita harus belajar. Jadi jangan percaya orang itu dari penampilannya saja. Kita kan karena kita berhadapan kita akan tahu dari mimik, dari kata-kata bisa kita tahu apa yang palsu, apa yang asli. Tapi kita jangan kita suudon, kita harus setiap orang harus husnudon. Jadi kita harus berpikir positif bahwa orang lain juga mendukung kita. Walaupun tapi kita jangan membalas. Kenapa orang itu tidak mendukung? Jadi kita jangan balas. Iya. Jadi Ibu intinya dalam pengambilan keputusan komunikasi yang baik dengan siapapun, tidak berprasangka buruk, tetap kita berprasangka positif terhadap kita demi membangun citra yang baik di sekolah supaya sekolah kita lebih maju. Baik Ibu, pertanyaan dari saya mungkin cukup sekian ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya pertama kali berkunjung ke sekolah Ibu ya. Mohon maaf ya apabila tadi ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan atau kurang, saya mohon maaf. Iya Ibu, tidak apa-apa. Ini SD berapa ya Bu ya? SD 2 Jatinagara. SD 2 Jatinagara. Saya pertama ke sekolah Ibu, tapi untuk ibunya sudah 2 kali ya kita bertemu ya. Ketika pembekalan kepala sekolah ketika pelantikan. Saya ngobrol dengan banyak bertemu, banyak bersilaturahmi, kita juga bisa memperbanyak saudara. Iya, jadi pada intinya begini nih Bu. Ibu sudah melakukan proses pengambilan keputusan ini sudah baik Bu. Sudah berkaitan dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan juga 9 pengujiannya. Itu tidak disadari bahwa Ibu sudah masuk pada poin-poin tersebut. Semoga Ibu sehat, Ibu lebih baik lagi, sekolahnya bisa berkembang lagi. Dan saya akhiri wawancara hari ini dengan ucapan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf saya mengganggu waktunya ya Pak di sela-sela aktivitas Bapak, karena saya ada salah satu tugas dari CGP Angkatan 7 di mana saya ditugaskan untuk mewawancarai 3 kepala sekolah, diantaranya kalau saya diizinkan salah satunya Bapak. Dipersilakan Ibu, mudah-mudahan apa yang sedang Ibu laksanakan dalam acara kegiatan ini berjalan dengan lancar, baik. Dan untuk pelaksanaan wawancara dipersilakan Ibu apa saja yang harus Bapak kalau bisa Bapak jawab, insya Allah seadanya. Iya, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Baiklah Bapak, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan terhadap Bapak. Salah satunya yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Ibu M, mungkin ini jawaban Bapak tidak akan luas, tapi insya Allah akan coba menjawab apa yang ditanyakan. Jika saya tidak melanggar hukum, berarti permasalahan itu permasalahan saya juga gitu ya. Kemudian permasalahan itu saya anggap dilema etika, dan jika sebaliknya ada pelanggaran hukum, maka kasus tersebut adalah bujukan moral.
Mungkin itu Bu, jawaban mungkin belum puas, nanti lebih digali lagi apa yang Ibu tanyakan yang sebetulnya. Ya, jadi Bapak begini ya, jadi kalau Bapak melihat kata Bapak, jadi kalau ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan, berarti itu adalah dilema etika. Namun jika ada Bapak harus memutuskan nih, tapi pilihannya misalnya ini benar dan ini salah, itu adalah rujukan moral. Baik Bapak, terima kasih ya. Pertanyaan selanjutnya Bapak nih, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu EM, tentang kebijakan pengambilan keputusan. Ini dalam pengambilan keputusan ada dilema etika yang saya lebih dahulu mengkaji, mungkin mengkaji dulu baik atau buruknya dilema tersebut. Dari kedua hal yang terdapat pada kasus tersebut, karena sama-sama harus dipilih. Jadi dalam arti mungkin dipilih dulu kasus-kasus tersebut. Mungkin itu Bu. Iya, jadi Bapak memilih atau memilah kasus-kasusnya ya Pak ya. Jadi Bapak melihat dari segi dilema atau rujukan moral ya. Dipilah. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan Pak dalam proses pengambilan keputusan nih? Yang biasanya Bapak misalnya di sekolah Bapak mau mengambil keputusan, ini saya nih langkah-langkahnya seperti ini yang biasa Bapak lakukan misalnya. Oh baik, mungkin ada beberapa hal atau beberapa langkah yang harus diambil dalam melakukan keputusan atau langkah-langkahnya. Yang pertama, merenung dulu, atau dalam arti Islam itu bisa saja dengan cara istiaroh lah. Istiaroh itu. Kemudian untuk mempermasalahkan masalah tersebut atau melihat bagaimana solusi terbaik untuk diambil keputusannya. Yang kedua, mendiskusikan dengan teman-teman yang dianggap dapat memberi solusi. Jadi siapa saja teman atau rekan partner kerja kita, berikan atau diskusikan dengan teman-teman kita. Kemudian yang ketiga, kita mengambil keputusan dari hasil dari beberapa langkah gitu. Jadi tidak mengambil langsung keputusan hanya diambil satu pihak. Itu mungkin Bu. Iya Bapak, terima kasih. Karena Bapak ini adalah kepala sekolah yang senior, saya bisa belajar dari Bapak Pak, bisa belajar banyak. Tadi kata Bapak, ini saya kalau misalnya kesulitan mengambil keputusan, saya istikharah ya Pak. Jadi kalau istikharah itu kan dimana kita kebingungan, jadi Bapak memastikan bahwa ini yang terbaik. Selain itu juga Bapak yang kedua tadi berkomunikasi dengan pihak-pihak yang dirasa oleh Bapak itu bisa membantu Bapak untuk mengambil sebuah langkah tindakan. Yang ketiga juga Bapak mempermudah atau mengambil keputusan itu dari berbagai acuan atau dari berbagai masukan dari pihak lain. Masih ada beberapa nih ya Pak ya. Selanjutnya, hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi mungkin Bapak yang misalnya Bapak merasa nih, saya kalau mengambil keputusan ini dan melakukan hal-hal seperti ini dirasa lebih efektif bagi saya dalam proses pengambilan keputusan. Baik Ibu EM, mungkin dalam menjawab pertanyaan dari Ibu, ini berbagai
permasalahan dengan teman yang berpengalaman itu tentunya harus didiskusikan atau mendiskusikannya dengan teman-teman di sekolah. Jadi pengambil keputusan itu sebaiknya tidak boleh keputusan sendiri. Jadi tetap harus berjalan, harus ada kesepakatan antara utamanya partner kerja lah, partner kerja. Itu Bu yang bisa dilakukan. Jadi begini ya Pak, saya bisa mengikuti trik-trik Bapak. Jadi kalau Bapak mengambil keputusan, katanya jadi Bapak lebih efektif nih kalau saya ngobrol dulu nih dengan pihak-pihak tertentu. Jadi Bapak itu tidak serta-merta mengambil keputusan sendiri. Tapi ada masukan-masukan ya Pak, atau keputusan bersama. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik Ibu WN, ini mungkin jawaban Bapak tidak akan terlalu panjang mengingat menimbang durasi waktu, jadi akan se-efektif mungkin. Iya, boleh. Baik, untuk hal yang sering menjadi tantangan bagi saya adalah jika pada permasalahan tersebut melibatkan dua orang. Dalam arti saya khawatir seakan-akan nanti keputusan saya menunjukkan keberpihakan kepada salah seorang. Jadi istilahnya tidak imbang. Itu mungkin Bu. Jadi apa yang diputuskan itu mungkin harus seimbang Bu, harus seimbang supaya ada dua-duanya tidak ada yang dirugikan. Dua-duanya enak ya Pak ya. Jadi Bapak dalam pengambilan keputusan yang dirasa menurut Bapak menjadi sebuah tantangan adalah ketika Bapak harus memutuskan suatu permasalahan untuk dua orang. Bapak ketakutan nih, Bapak berat sebelah nih, atau Bapak tidak adil nih, sehingga menimbulkan perpecahan di antara mereka. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau waktu tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah Bapak menyelesaikan kasus tersebut secara langsung di tempat, atau Bapak kiranya mempunyai jadwal atau waktu-waktu tertentu nih Pak? Baik Ibu, saya memang butuh waktu untuk dapat mengambil keputusan. Ketika mengalami dilema etika, prosedur yang biasa saya lakukan adalah yang pertama melakukan perenungan, dalam artian memikirkan bagaimana dilema tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi beberapa hal seperti fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Kemudian yang kedua, bagaimana hal itu bisa terjadi. Kemudian yang ketiga, mengapa hal itu bisa terjadi. Yang keempat, apakah bisa diperbaiki atau tidak, dengan mencoba membuat beberapa pilihan, mendiskusikan dengan seseorang, atau internal sekolah kemudian membuat keputusan. Itu mungkin Bu yang dapat dijawab pada pertanyaan ini. Iya, itu jadi langkah-langkah Bapak ya dalam proses pengambilan keputusan. Tapi ini Pak, kiranya Bapak ada waktu tertentu atau jadwal tertentu, misalnya saya harus menyelesaikan masalah ini, kasus-kasus yang misalnya ada di sekolah, misalnya di minggu ketiga nih misalnya, atau di minggu keempat pada setiap bulannya, atau Bapak mengalir saja sesuai kasusnya, misalnya bisa secepatnya atau bisa memang agak lambat. Baik Bu, itu sesuai kasusnya yang terjadi Bu. Apabila kasus tersebut bisa diputuskan waktu itu, bisa diputuskan juga solusinya. Jadi tergantung kasus yang ada pada
kegiatan tersebut. Iya, jadi Bapak menyelesaikan sebuah kasus dan Bapak mengambil sebuah keputusan itu Bapak melihat kasusnya, apakah kasus ini bisa secepatnya ditindak Ya. atau memang ini memerlukan waktu ya Pak ya. Terima kasih ya Pak. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi ya Bapak. Adakah nih kiranya Pak yang membantu Bapak nih atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak untuk melakukan sebuah keputusan di sekolah ataupun di masyarakat misalnya Pak? Faktor yang membantu dalam pengambil keputusan adalah kegiatan mengidentifikasi permasalahan. Iya. Jadi dalam arti memilih permasalahan, kemudian membuat pilihan putusan serta resiko masing-masing pilihan yang diakibatkan dari kejadian tersebut atau dilema tersebut. Itu mungkin Bu. Iya. Bapak biasanya tidak misalnya kalau mau mengambil sebuah keputusan misalnya Bapak berkaitan misalnya dengan pimpinan, misalnya komunikasikan misalnya ada keterkaitan misalnya Bapak K3S ada yang lebih tinggi lagi misalnya dari jabatan tersebut. Itu juga tergantung ke kasusnya ya kasusnya. Pak? Kalau memang kasusnya harus melibatkan Ya. atasan, bisa dibawa ke pihak-pihak yang lebih tinggi. Iya. Itu jadi kalau permasalahannya bisa diselesaikan secara langsung, itu bisa diputuskan Iya, di sekolah saja dengan rekan sejawat ya yang membantu Bapak ya. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan nih kira-kira nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Dalam mengambil keputusan pada permasalahan dilema etika, kemudian yang dapat dipetik, pilihlah yang nilai-nilai kebijakannya lebih baik. Iya. Jadi jangan sampai memilih yang kurang baik atau tidak seimbang gitu. Dalam arti kita tetap paling utama dalam memilih nilai-nilai kebijakan yang lebih banyak, yang mayoritas dalam artian itu mungkin Bu. Iya, jadi ya Bapak baik. Jadi Bapak kalau menurut saya analisis, jadi pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari setiap Bapak mengambil keputusan bahwa Bapak melihat dari segi yang terbaik ya Pak, Ya, melihat yang dari terbaik. kebajikan moralnya, jadi yang mana yang lebih efektif, yang mana juga misalnya yang kurang efektif itu tidak Bapak putuskan ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Saya mengganggu Bapak. Kalau saya analisis, Bapak sudah mengambil sebuah langkah keputusan yang baik dan saya salut terhadap Bapak. Di sekolah Bapak sudah berkembang baik dan begitu lama, bahkan Bapak ini kan sebagai K3S, itu pengalamannya banyak, menjabat juga di sekolah ya Pak ya. Dan semoga saya juga bisa lebih baik dan bisa meniru seperti Bapak gitu ya, tenang dalam mengambil sebuah keputusan. Dan jika saya kaitkan dengan materi yang saya dapatkan dari CGP ya Pak ya, Bapak berarti sudah menggunakan 4 paradigma untuk berpikir atau mengambil sebuah keputusan. 3 prinsipnya juga sudah ada dan juga Bapak berarti tidak disadari bahwa dalam sebuah keputusan Bapak yang diambil itu sudah berkaitan dengan 9 pengujian keputusan. Apakah ini keputusan baik atau tidak baik, secara tidak disadari bahwa Bapak itu sudah masuk di lingkungan tersebut. Bapak baik ya Pak ya, terima kasih sekali lagi mengganggu waktunya, mungkin Bapak punya aktivitas lain. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.